prajurit sekalian, kawan-kawan kalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu, biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI.
Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Tahu semua, Mas. Semua rahasia itu saya tahu. Terlibat, bukan lo terlibat. Ya, saya bilang terlibat. Jangan dibuat dia bersih. Dia memang terlibat. Aku itu sampai tanggal 6 Oktober
pemakaman orang tua kami beliau juga tidak ada. Ya, Bung Karno punya kelemahan wanita kan, jadi oleh PKI dikasih aja terus sampai dia akhirnya nggak bisa berpikir, udah lemah gitu loh. Hanya tanggal 6 saya nonton di TV ya, 6 Oktober itu ketawa-ketawa bilang bahwa apa yang terjadi di Lubang Buaya itu adalah riak-riak kecil dalam revolusi. Artinya nggak perlu ditanggapi terlalu ini. Di mana kami nggak sakit coba? Saya melihat orang tua saya ditembak di depan mata, diseret-seret, dilempar ke truk, dan kami semua diancam. Warga keras Iran, Wahid Degan mendesak pemerintah negara untuk segera mengembangkan senjata nuklir jika Amerika Serikat nekat menyerang fasilitas penting mereka. Mengutip Iran Internasional pada 25 Juli, target kita yang dimaksud adalah Gunung Pikaks, sebuah situs bawah tanah berbenteng kokoh yang berlokasi di dekat kompleks nuklir Natas. Pejabat barat meyakini bahwa kompleks terowongan rahasia yang belum diperiksa Badan Pengawas Nuklir PBB tersebut dirancang untuk aktivitas nuklir strategis. Wahid Degan mengklaim bahwa jika Washington melancarkan gempuran ke Gunung Pikaks, tujuannya untuk melumpuhkan program nuklir Iran secara permanen. Guna membalas niat Amerika Serikat tersebut, media ini menyerukan agar Iran justru menjadikan penguatan program nuklirnya sebagai opsi yang tak bisa diganggu-gugat. Sebagai langkah awal pembalasan, Iran didesak untuk mengambil tindakan tegas dengan keluar secara resmi dari perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Langkah selanjutnya adalah mewujudkan ketakutan terbesar Amerika Serikat dan para sekitarnya dengan menaikkan status Iran menjadi negara ambang nuklir. Rencana ekstrim ini mencakup pendefinisian ulang doktrin nuklir negara serta peningkatan kekayaan uranium hingga taraf mutu militer. Langkah drastis tersebut ditujukan agar Teheran memiliki kemampuan penuh untuk memproduksi ledak senjata nuklir secara mandiri. Selain percepatan pengayaan uranium, Wahid Degan turut menyerukan perluasan jangkauan seluruh armada rudal balistik milik militer Iran. Skenario pembalasan nuklir ini diperkirakan akan memicu guncangan hebat pada kalkulasi pertahanan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya di kawasan Teluk. Katakan dari media berpengaruh ini menandai sinyal bahaya bahwa ketegangan Amerika Serikat di Iran telah memasuki tahap penting ke Rusia dan beresiko tinggi. Saldo tersedia di rekening kamu adalah 120.982.290.000 rupiah. Bagian besar yang ada di DPR itu adalah berjiwa penjahat. Berjiwa penjahat. Kalau penjahat menempatkan seseorang, orang baik nih ya, menempatkan, kan mengancam dirinya. Kalau dia menempatkan orang jahat, tidak mengancam dirinya, karena masih bisa diatur. Tapi kalau menempatkan orang baik, wah jangan-jangan nanti uang dihabisin sama dia. Memang tidak semua di DPR penjahat, tapi kalau mayoritas penjahat, apa jadinya? Apakah orang-orang yang baik di sana memungkinkan untuk memberikan suara? Jadi menurut Pak Dwi, justru proses fit and proper test di DPR itu proses untuk mengeliminasi hakim-hakim yang berintegritas. Seperti itu kalau selama ini saya amati, selama 15 tahun saya di Mahkamah Agung. Seperti itu. Sekarang begini, apakah selama ini tidak ada mereka melobi-lobi di Mahkamah Agung? Ada, bukan tidak ada lobby-lobby kasus. Ada, saya tahu. Orang DPR? Iya, ada. Di Mahkamah Agung itu 4 pimpinan loh mas. Jujur aja saya mengatakan. Jadi kalau udah kemudian, nanti DPR bilang, ini saya rubah nih nanti nih, kita rubah usia. Usia nanti dari 70 tahun mau dibikin 65 atau 67 gitu ya. Ngancam. Ya begitulah. Kemudian dari Mahkamah Agung, ya itu punya kepentingan juga, bukan tidak punya kepentingan dengan usia. Iya dong, kalau kita dipensiunkan 65 atau 67, sementara kalau bisa 70, bahkan kalau bisa lebih, 80 pensiun, kenapa tidak? Nah inilah yang dijadikan bergaining oleh mereka. Jadi DPR dalam hal ini Komisi 3 berkepentingan untuk menempatkan mereka-mereka yang akan jadi hakim agung sebagai dalam tanda kutip bagian dari permainan mereka. Iya, begitu memang keadaannya. Jadi hakim-hakim yang berintegritas, yang amanah, yang tidak bisa diajak cincai, tidak akan mungkin diloloskan. Ada, bukan tidak ada, tapi jumlahnya kecil sekali. Lebih banyak yang, ya jujur, saya tahu dan saya kenal. Saya punya data, tidak usah saya sebutkan dari siapa. Yang nonton juga pasti sudah tahu, sudah bisa menebak di data dari saya. Terus saya buka lagi, wakil ketua DPR adalah adik kelas saya. Saya datang karena adik kelas saya, waktu S1, jauh di kelas saya. Saya datang dengan beberapa teman pada waktu itu, teman-teman dari Advokasi Tipikor. Saya sampaikan, masih ingat nggak kasus undang-undang Omnibus Law?